Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf membantah klaim Partai Kebangkitan Bangsa terkait dukungan para Kiai NU kepada calon pasangan duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut Gus Yahya, perbincangan Kiai kepada calon presiden tertentu di Pilpres 2024 tidak pernah ada di PBNU. Bantahan atas klaim Partai Kebangkitan Bangsa ini disampaikan oleh Gus Yahya di kantor PBNU Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta. Nah, ini biasa terjadi ya setiap kali ada Pilpres. Itu kandidat-kandidat biasa mengklaim atau berupaya seolah-olah mereka dapat dukungan dari PBNU. Ini biasa sekali terjadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan Gus Yahya berikut ini. Sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Yaitu domain partai politik, silahkan dan silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Nah, lalu bagaimana pendapat Caimin tentang bantahan Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf ini? Mari kita simak video klarifikasi dari Muhaimin Iskandar. Caimin, ini juga ada yang kemarin preskon dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya membantah. Pasti Caimin juga sudah tahu kan, membantah klaim Caimin bahwa Kiai Sepuh NU mendukung pencalonan Caimin menjadi bacawa pres Mas Anies. Dikatakan tidak benar dan tidak ada calon atas nama NU karena tidak ada pembicaraan di PBNU soal capres cawapres. Apa tanggapan dari Caimin terhadap statement dari Gus Yahya? Ya nggak ada masalah. Saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdus Salam, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Saya akan sepakat sami'na wa ata'na. Saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Karena itu memang urusan PBNU ya. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang akan yang telah menyetujui ulama-ulama besar, putra para pendiri ada semua kiai-kiai para pendiri NU. Ya, saya tidak pernah mengklaim itu kiai PBNU, tapi kiai NU. Dan kemudian merespon statement dari Gus Yahya itu ada postingan yang viral di medsos. Bertuliskan kami NU tapi bukan PKB. Dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan antara NU dengan PKB. Tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU dan lain-lain dalam kancah perpolitikan. Tanggapan Caimin? Ya itu biasalah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu. Pasti ada itu. Yang positif dari itu adalah memang NU harus bergerak di luar politik. Jamaah, yang ngurus pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Saya setuju itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu. Yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi
ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Cak Imin, kita harus jeda, nanti kita lanjutkan diskusinya. Makin lama makin seru. Yang mau aku tanyakan berikutnya soal keputusan bersanding dengan Mas Anies Baswedan ini lebih karena kecocokan atau kekecewaan. Apa yang disampaikan oleh Cak Imin tadi menurut saya itu biasa sekali terjadi ya. Setiap kali musim pilpres itu kan para kiai-kiai biasa disowani, terutama yang kiai-kiai besar ya. Artinya setiap kiai disowani dimintai doa restu itu kan tidak bisa serta-merta diartikan mendukung. Dan beda mendukung dengan istilahnya itu memberi izin atau mendoakan restu itu kan beda. Karena sepertinya kan tidak mungkin ya seandainya ada calon pilpres yang sowan ke kiai minta doa restu terus kiainya menjawab tidak mendoakan, kan ya tidak mungkin sekali ya. Artinya itu apa yang disampaikan Cak Imin itu menurut saya tidak bisa diartikan bahwa para kiai atau tokoh NU yang Cak Imin tadi sebut itu memberikan dukungan atas pencalonan dirinya menjadi cawapres seperti itu. Apalagi jika kita tarik ke belakang, yaitu apa yang terjadi di musim kampanye tahun 2019, di mana mayoritas kiai NU atau jumhur ulama NU itu di berbagai kota di seluruh Nusantara membuat video deklarasi tentang dukungan para kiai NU kepada calon presiden Bapak Joko Widodo saat itu. Saya sendiri sebagai warga Nahdliyin, waktu itu saya berpikir, ini kok aneh sekali. Mayoritas kiai NU secara terang-terangan bahkan deklarasi dipublikasikan di media sosial dari berbagai kota di penjuru Nusantara. Para kiai NU itu bareng-bareng mendeklarasikan dirinya dan mengajak umat Islam terutama untuk menoblos Pak Jokowi waktu itu. Saya sebagai warga Nahdliyin tentu saya tidak terburu-buru negatif thinking ya kepada para kiai. Jadi waktu itu saya mencari tahu apa penyebab yang menjadikan para kiai ini bersikap tidak seperti sebelumnya, yaitu para kiai tidak pernah terlibat dalam suatu pencalonan presiden. Jika ada secara pribadi itu biasa wajar, tapi ini secara mayoritas bahkan dipublikasikan. Ini kan suatu hal yang menurut saya, bagi saya itu sangat aneh. Nah dari situ saya mencari tahu apa penyebabnya para kiai bersikap seperti itu. Akhirnya saya pun tahu bahwa ternyata pada waktu itu ada dua cawapres ya, yaitu Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Dan ternyata dari kedua cawapres tersebut, salah satu cawapres yaitu Bapak Prabowo, itu di belakang Bapak Prabowo itu ada beberapa kelompok radikalisme dan intoleran yang berusaha menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden dan telah membuat kesepakatan yang tidak kurang dari 10 poin itu waktu itu saya lihat di media sosial. Di antaranya, jika Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden, maka Pak Prabowo berjanji untuk mengutamakan kepentingan umat Islam. Tetapi tentu kita harus pahami umat Islam versi mereka atau kelompok radikalisme. Nah, dari situ saya memahami bahwa para kiai NU atau mayoritas kiai NU dari berbagai kota melakukan deklarasi untuk memilih calon presiden Bapak Joko Widodo dan dipublikasikan secara umum. Waktu itu bertujuan untuk menekan bahkan melemahkan kekuatan dari kelompok radikalisme yang ada di Indonesia. Nah, sikap Cak Imin saat ini yang dirinya menggandeng Anies Baswedan, yang kita ketahui bersama bahwa indikasi kuat nantinya kelompok radikalisme yang ada di Indonesia yaitu FPI, HTI dan lainnya itu akan ada di belakang Anies Baswedan. Nah, sikap Cak Imin yang seperti ini justru menurut saya bertentangan dengan upaya mayoritas NU yang dilakukan pada tahun 2019. Jika mayoritas NU mengajak masyarakat, khususnya warga muslim di Nusantara ini untuk memilih calon presiden yang terbebas dari kelompok radikalisme tersebut, tetapi yang dilakukan oleh Cak Muhaimin sekarang ini justru sebaliknya. Dikarenakan di belakang Anies Baswedan, indikasi kuat nantinya kelompok-kelompok radikalisme itu akan berada. Dan tentunya sikap jumhur ulama NU pada Pilpres tahun 2019 dulu itu pastinya berlanjut untuk Pilpres yang akan datang. Artinya bagaimanapun kita harus memilih calon presiden yang terbebas dari kelompok radikalisme di belakangnya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka.